Ya kata gua kalau vape itu lu nggak mau mencoba sih, Bi. Semua orang sebenarnya yang pintar ngejago vape itu memang kayak gitu. Apa kayak lu ngomong tadi ngisepnya terlalu dalam terus batuk. Iya. Semua orang kayak gitu, cuma mereka coba lagi Lanjutin coba lagi. gitu. Iya. Sering kalau kayak nyoba mah sering bang, kan teman ada yang kerja di toko vape gitu, mau dia liquidnya yang agak enteng apa gimana gitu, saya udah nyobain mau yang berat mau yang enteng, kayak nggak masuk aja bang. Kalau kata dia ya saya salah nariknya gitu, nggak tahu deh, saya nggak ngerti kalau itu mah. Jadi apa ya, kayak sakit lah gitu kalau ditarik sakit. Benar ya, gua respon. Penilaian gua, anak-anak yang nge-vape itu satu karena style. Nah, Nganggepnya oh keren nih. Jadi mungkin mereka memang awal menderita batuk, tapi kayak ada effort buat masuk nih, bisa nih, paksain. Gue yakin kayak gitu awal-awal bocah nge-vape tuh. Karena identiknya nge-vape tuh mereka karena kayak stylish, keren, lebih apa sih namanya, steril lah, bersih gitu, bisa dimanapun, jadi kayak buat gaya-gayaan lah gitu. Kalau kayak gua sama lu kan anjing tai kucing apa gaya-gayaan kayak gitu apa ya, namanya rokok ya tembakau lah, masa kimia gitu. Gitu mungkin ya. Analisis gua tuh kayak gitu. Makanya kayak lu memang kayak kliknya ya kayak segelas kretek yang berat, yang bener-bener kayak orang pecinta kopi ya kopi ya pahit lah gitu, harus kopi harus pahit. Kalau kopi manis ya olek gitu. Mungkin ya. Iya nggak sih? Bener. Kayaknya sih gitu. Iya, kayak Nggak mau apa ya, nggak mau ngedalemin, nggak ada effort lah. Iya, memang nggak ada mindset buat vape, buat keren-kerenan, nggak ada gitu. Kan biasanya kan kayak gitu. Vape tuh kayak orang yang sebelumnya nggak suka rokok jadi dipaksain buat rokok, akhirnya alternatif banyak yang iya gitu. Buat gaya-gayaan gitu. Tapi kalau dibilang nggak niat, tapi pernah ada niatan bang mau coba nih. Kayaknya orang banyak pada kayak gitu, kayak yang apa pots ya yang dikalungin itu tuh. Ya nyoba dulu, nanti kalau cocok belilah gitu. Tetep bang nggak cocok gitu, mau nyoba kayak sekali 2 kali udah gue mah rokok. Ya karena lu nggak ada mindset bahwa buat gaya-gayaan. Mungkin kalau lu punya mindset pikiran buat gaya-gayaan, lebih ada effort buat melatih untuk kayak terbiasa gitu. Iya mungkin gitu. Iya, Kembali lagi gue itu sih, soalnya gue kalau nilai orang-orang kayak gitu kayak orang gaya-gayaan doang gitu. Nggak tahu ya, ini mindset gue ya mesti yang negatif gitu. Cewek banyak tuh kan pada kayak gitu Ya ngerokok, karena tapi nggak mau bau rokok tapi kepingin kelihatan ngerokok, tapi kepingin kelihatan keren gitu. Mungkin ya, tergantung lah semuanya sih. Itu sih, karena semua hal itu tergantung orang mau kasih effort lebih apa enggak. Jadi nggak ada orang yang ahli, nggak ada orang yang pinter. Semuanya tinggal berani untuk mencoba dan bisa ada effort nggak di situ. Iya benar. Kayak gua misal sama lu, sama-sama belum pernah mendaki nih. Tapi kan yang lebih ada effort lu. Iya. Ya bakalan lu yang nyampe duluan daripada gua gitu. Gua cuman pingin doang nih gitu, cuman nggak ada effort gitu. Itulah sama cewek gitu tuh. Kalau gua identik males, jujur semua males sih. Kalau gua mah identik malesnya, takut ngerepotin yang lain. Yang lain masih kuat, kepingin nyampe puncak, gua capek lah, udah lah jangan stop. Akhirnya gara-gara gua jadi nggak pada naik lanjut ke puncak. Gua yang itu sih poin utama itu yang bikin gua nggak naik karena Gunung Slamet deket dari tempat gua gitu. Ya deket kan, lewat Batu Raden bisa, Purbalingga bisa, deket. Lebih ke pantai abang mah ya? Ya gua kalau main-main kayak gitu nongkrong yang di luar kota gitu mending ke pantai. Kalau kata gua mah dimanapun sih Bi, yang penting punya teman ngobrol yang klik gitu sih. Hobi gua gitu, ngobrol gitu. Kalau gua tuh yang penting gua sehari bisa ngobrol lah sama orang, itu udah alhamdulillah banget tuh. Ngobrol, ngerokok, ngopi, Sharing-sharing gitu ya. nggak mengenal orang itu SDM-nya lebih tinggi apa enggak mengenal orang itu
lebih muda apa lebih tua, intinya klik aja udah. Karena pikiran gua, orang yang lebih tua belum tentu lebih pengalaman, orang yang lebih muda belum tentu cukup. Semuanya ada di porsinya masing-masing, bisa melengkapi satu sama lain. Itu pikiran gua. Tapi dengan catatan gua harus klik dulu. Kalau lu kan kata lu nggak pernah ketemu sama orang yang panggil kan, ya gimana caranya lah? Ya kan kayak gitu kan, cukup say hello doang gitu sih. Gua ngandelin banget sama feeling sama rasa sih kalau gua. Walaupun kenal lama, feeling nggak klop, nggak klik, ya nggak bisa deep talk gitu, nggak bisa aja ngobrol yang serius gitu. Tidak bercanda gitu ya. Iya, sekedar tim hore lah gitu. Karena gue nggak bisa, yang nggak lucu, yang garing, gue ketawain biar kelihatan respect. Nggak bisa, gue nggak bisa jaim gitu. Oh, lu gimana coba kalau kayak gitu? Ya 11-12 kayak gitu. Sama ya kan? Tuan paling ngehargain doang kalau saya. Nah ya, lu pasti bisa itulah ya. Masih bisa ngehargain. Misal kayak dari omongan dia, saya udah nggak suka nih, tapi masih bisa saya tanggapin. Saya kayak, oh gitu. Terus saya kasih umpan lagi. Oh iya. Saya kasih omongan lagi. Enggak, maksudnya udah saya nggak suka, saya diem aja, enggak kayak gitu. Intinya masih saya tanggapin lah. Walaupun Iya gitu ya. Cuman ya dalam hati udah ngedumel dah tuh, udah si orang apaan banget ya. Itu bang. Kepinginnya didengerin terus ya, nggak mau dengerin. Jadinya ya khotbah. Iya. Males tuh orang kayak gitu. Iya, obrolan kan harus dua arah. Iya. Kalau satu arah itu khotbah namanya. Iya nggak sih? Itu. Nah, kalau masalah ngobrol nih, gue pingin tanya ke lu. Lu pernah ngerasain nggak jenuh, gundah, gelisah, tapi nggak tahu apa penyebabnya? Oh sering bang kayak gitu. Sering. Terus apa yang lu lakuin ketika lu ngerasain kayak gitu? masa udah kayak hilang aja sendiri bang. Kayak sering tuh bang kayak gitu tuh. Itu saya lagi kayak, kok ini kayak perasaan gini ya, kayak misalnya kita mau ngapa-ngapain males, kayak udah nggak ada dituju gitu, paham nggak? Oh, yang nggak ada tujuan pasti gitu, lu Iya, nggak ada niatan ya? Kayak udah jalan aja gitu. Misal kalau kita kayak dulu zaman SD lah kecil, pernah gak abang bisa kayak mau study tour? Berarti kan kita nih kayak dari 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya semangat kan tuh. Nah ntar kalau kayak udah selesai itu ya udah, apa yang bikin kita semangat gitu bang? Pernah sering kayak gitu tuh, perasaan kayak udah ini aja gitu, walaupun kita kadang megang duit apa gimana ya, cuman ya kayak kita mau beli jajan awalnya karena buat ngilangin kebosanan doang, kita pengen pergi ke sini ngilangin kebosanan doang, bukan bener-bener kayak itu kita senengin bang. Sering tuh saya kayak gitu tuh. Terus sampai sekarang udah nemu belum cara nyembuhinnya gimana? Kayak gini Apa belum tahu penyebabnya apa? hilang sendiri sih bang kadang. Oh, terlupakan gitu? Iya kayak lupain. Tapi bisa potensi ke depan ngerasain gitu lagi nggak? Kayaknya bisa tuh, hampir tiap ini bang ngerasain terus tuh kayak gitu tuh. Kadang sadar nih, waduh kayaknya udah apa ya begituin, kayak hampa gimana sih, kayak hampa lah bahasanya gitu. Kayak kita udah nggak, yang tadinya kita semangat gini, udah apa aja kayak ngapain males, ini males. Yang tadinya kita hal itu kita semangat, tapi kita lakuin jadi nggak semangat. Saya nggak tahu tuh maksudnya penyebabnya apa tuh kayak gitu tuh. Ada sering kayak gitu bang. Coba ya, gua berdasarkan apa yang gua rasain ya. Kadang tuh kita ngerasa gelisah, bingung, nggak nentu ibaratnya apa sih Ya, penyebabnya gitu. Kalau gua, pengalaman gua pribadi itu karena kita banyak planning, kita punya banyak rencana, tapi kita nggak beraksi.
Kayaknya itu tuh, kayaknya Bukan itu, Bang. bukan berarti nggak kesampaian ya, tapi Iya, iya. nggak ada effort buat memperjuangkannya, Kayaknya itu Bang, kayaknya itu. ya kan? Iya. Mungkin ya, misal contohnya, lu kepingin dapet ikan emas yang gede, lu tahu caranya nih, kayaknya pakai pakan ini bisa deh. Gua kalau spotnya di sebelah sana bisa deh. Kalau kayaknya gua kalau mancing di jam sekian bisa deh. Itu kan planning Ya, planning ya. ditumbuk tapi lu nggak coba ngelakuin gitu. Kayaknya itu Bang. Semakin rencana lu ditumpuk, Ya. semakin lu nggak bertindak, disitulah lahir kegelisahan. Gua ngerasain itu, Bi. Tuh, Kayaknya iya bener Bang, kayaknya gitu. Kayak Iya kan? banyak niat tapi nggak ada aksi gitu. nah ya, bukan masalah bisa nggak bisa lah ya. Ini masalah aksi nih buat ngusahain gitu. Makanya kadang ada orang punya mindset, yang penting kita nggak usaha dulu, perkara hasil biar Tuhan yang Ya. nentukan. Itu sih sebenarnya itu adalah obat kegelisahan itu sendiri. Tapi kadang banyak orang yang mindsetnya salah. Begitu gelisah harus minum, harus dugem, harus ngewe. Itu yang kadang bikin orang salah jalur tuh di situ. Ya gua maklum lah ya, nggak semua orang punya link dan punya teman ngobrol yang positif gitu. Itu sih kalau coba deh, makanya lu kalau ngerasain kayak gitu lagi, apa yang lu lagi pikirin, apa yang lu lagi rencanain, lu cukup melakukan ada aksi gitu. Tapi lu jangan harus bisa nih gitu. Itu ya lu bertindak aja gitu. Lu jalanin aja gitu. Misal, gue pengen ikan mas yang gedenya sekian, kayaknya harus pakan ini. Yaudah lu bikin pakan itu gitu. Jangan lu cuma numpuk jurus doang gitu, tapi lu nggak praktekin gitu. Itu salah satu poin buat itu sih penyebab kita ngerasa gelisah, nggak nentu, nggak semangat. Kayaknya itu. Terus masalah kayak sholat, ya. Orang sholat nggak sholat kan harus menemukan jati dirinya sendiri. Kalau kata gua, ibarat kata Mas Sabrang nih, lu mau nyembah pohon pisang pun nggak masalah, terserah, itu hak lu gitu. Yang terpenting hidup lu bermanfaat bagi orang lain. Poin utamanya itu dulu gitu, buat menemukan jati diri. Kalau lu kepingin mencari jati diri lu, fokusnya di situ dulu. Lu bisa ada manfaat positif buat orang lain, bukan lu yang manfaatin orang lain. Tahapannya katanya dari situ. Kalau masalah sholat lu udah di titik mana coba? Sholat ini jarang-jarang Bang. Ya maksudnya udah di titik mana? Maksudnya lu belum mendapatkan ketergantungan itu, apa lu masih berat di malas, apa kayak lu masih mencari sesuatu hal yang bisa ngejawab pertanyaan demi pertanyaan lu? Berat di malas sih kayaknya. Berarti memang lu mungkin belum menemukan suatu hal yang bisa membawa lu ke situ. Kalau gua, kenapa gua sholat? Gua nggak mikir buat sholatnya diterima apa enggak. Cuman dengan adanya gua sholat, gua pede mau melakukan sesuatu gitu. Gua ngerasa di titik itu lagi. Tapi saya pernah di titik misal kayak kita kalau nggak sholat kayak nggak enak. Pernah saya di situ Bang. Kayak misalnya kita mau tidur belum sholat isya, awalnya walaupun ngantuk sholat isya dulu gitu. Pernah saya di situ, tapi nggak tahu lama kelamaan kenapa kayak pudar gitu rasa ininya Bang. Itu kenapa ya? Nah ya, gua nggak tahu nih benar apa enggak ya. Gua pernah juga ngalamin hal ketergantungan sholat kayak gitu sama lu kayak itu.
pada saat itu gue ngerasa bahwa ketika gue butuh gue sholat, tapi gue nggak butuh gue nggak sholat. Nah ketika gue butuh sholat terus kebutuhan gue nggak tercukupi, gue langsung lost gitu. Karena sholat gue tuh karena ada sesuatu gitu. Makanya gue di situ di labelnya. Lu kan pernah tuh kan ngerasa kalau nggak sholat nggak tenang kan? Pernah di titik itu, tapi abis itu hilang gitu kan, nggak ketergantungan lagi. Kalau misal dari kayak pergaulan apa gitu itu ngaruh gak sih bang? Soalnya pas saya zaman sekolah lah belum kerja nih ya, saya mainnya sama masih kayak sering di pengajian gitu bang. Jadi mainnya sama orang-orang sering sholat gitu, sering ngaji. Itu jadi saya kalau nggak sholat kayak malu sama dia pada gitu. Walaupun kita lagi kelas sama dia, berarti gak? jadi kebiasaan gara-gara ngikutin dia pada gitu. Hal positifnya Mungkin bisa juga sih, itu juga bisa sih, bisa jadi pengaruh ya. Tapi nanti ada di titik dimana lu bener-bener real punya jati diri yang lu harus menegakkan sholat. Tapi bukan berarti lu nggak sholat lu lebih buruk dari gua, enggak gitu. Gua yang lebih sholat gua lebih banyak, enggak gitu. Itu bukan patokan. Yang terpenting kita fokusnya apa, kita bisa bermanfaat positif buat orang lain, udah gitu aja dulu sih. Kalau kita udah di titik itu udah melangkah tuh, maksudnya habis itu baru udah ketemu nih, lu bisa ngerasain sholat yang harus ketika lu ada hajat baru sholat gitu sih. Karena gue pernah takut sama nasihat kayak gini. Lebih baik gue dinasehatin sama kata-kata daripada gue dinasehatin sama peristiwa. Wah mantap banget. oh iya. Gue pernah kena tuh sama nasihat itu. Sebelum kejadian lah gitu, mendingan kita jalanin Dengerin omongan orang yang positif daripada gue ngalamin ya. dinasehatin sama peristiwa. Gak gampang memang hidup di dunia sekarang tuh apa? Itu sebagian dari kebutuhan orang masing-masing lah. Pasti ada saatnya sih. Dalam nih obrolan, dalam nih. Ya enggak, maksudnya ya memang kayak gitu kan. Ya. Memang harus kayak gitu gue. Ada prosesnya, ada proses. Lu badung, lu positif, lu labil, lu. Yang terpenting kan lu tahu nih rumusan bahwa hitam putihnya itu lu harus di mana, lu kapan putihnya, lu harus ngurangin kadar hitamnya kapan kan. Yang penting itu dulu intinya.